Ratusan warga memblokade jalan di Kelurahan Kandai 2, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Massa menutup akses jalan raya menggunakan kayu batu serta membakar ban bekas. Massa menuntut pihak kepolisian segera menangkap pelaku tabrak lari yang mengakibatkan salah seorang korban meninggal dunia. Sempat terjadi ketegangan saat aparat hendak membuka paksa blokade jalan. Massa ngotot akan tetap melakukan aksi tutup jalan hingga tuntutan mereka dipenuhi. Bahkan salah seorang pengendara nyaris jadi bulan-bulanan warga saat hendak melintasi blokade jalan warga. Usai Kapolres Dompu menemui dan juga memberikan penjelasan kepada massa yang hadir, massa pun membubarkan diri. Menurut Kasat Lantas Polres Dompu, kasus ini memang masih dalam penyelidikan dan aparat telah mengantongi sejumlah barang bukti berupa CCTV, keterangan saksi dan juga korban hingga olah TKP pun telah dilakukan untuk mengungkap kasus tabrakan ini. CCTV yang sudah kita lakukan pengecekan yaitu ada 5 titik CCTV dan kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Dompu untuk tidak melakukan tindakan kontraproduktif dan tidak melakukan tindakan anarkis. Kasus tabrak lari ini terjadi pada malam hari di Desa Mangge, Naidompu, saat 3 pemuda berboncengan dari arah timur sepulang dari rumah temannya. Sementara dari arah barat datang sebuah truk roda 6. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas pagi hari ini, ada baiknya kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Aziz Aryat, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, seorang pengemudi kendaraan di Tangerang Selatan, Banten, diamuk massa setelah kabur tidak membayar bahan bakar minyak di sebuah SPBU dan menabrak pemotor. Pengemudi kendaraan ini menjadi bulan-bulanan massa setelah menabrak pengendara motor di kawasan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Sopir tersebut kabur setelah mengisi BBM di sebuah SPBU. Petugas keamanan SPBU berusaha mengejar pengemudi mobil yang kabur dengan kecepatan tinggi dan menabrak 2 sepeda motor di depan Mall Bintaro Exchange, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Mobil tersebut menjadi bulan-bulan dan massa yang kesal. Sopir yang di dalam mobil pun dipaksa keluar oleh massa. Dari pom bensin itu teriakin maling. Oh, dari awalnya dari pom bensin itu ya, nggak ngisi apa, nggak bayar itu ya? Nggak bayar. Terus mobil diamuk sama security-nya, dikejar dah sama pemotor lain. Ya. Di sini di depan Exchange Mall ya, dapatnya ya. Guna kepentingan penyelidikan, pengendara beserta mobilnya berada di Polsek Pondok Aren. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut membahas soal evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024. Komisi 8 DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama Menteri Agama baru Nasaruddin Umar pada Senin siang. Agenda rapat fokus pada evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024, termasuk masalah alokasi dana haji. Kami berharap Menteri Agama untuk merestrukturisasi di dalam internal Kementerian Agama. Monggo terserah, restrukturisasi Pak Menteri yang anggap ini orangnya baik, punya kredibilitas, monggo. Itu hak Bapak, saya tidak akan mencampuri. Ya, ini penting Pak. Ini pesan Pak Prabowo. Jangan ada uang sepeser pun uang itu digunakan untuk pribadi, untuk rakyat, untuk jamaah. DPR juga turut menyentil komunikasi yang dinilai tak baik antara Komisi 8 dengan mitranya, yakni Kementerian Agama pada periode sebelumnya. Mohon Pak Menteri, 2 titik penting itu adalah jangan sekali-kali tidak berkomunikasi dengan DPR, dengan Komisi 8. Komunikasinya harus lancar. Periode kemarin adalah periode terburuk di Komisi 8 hubungan dengan Menteri Agama. Kami dianggap tidak ada. Staf-staf khusus tiba-tiba berkuasa. Penunjukan petugas-petugas haji ternyata ditunjuk orang-orang dekatnya yang tidak profesional, tidak bekerja dan lain sebagainya.
Menteri Agama berkomitmen agar segala permasalahan di masa lalu tidak terulang dan memperbaiki komunikasi dengan mitra di DPR. Kami punya komitmen bahwa insya Allah itu tidak perlu terjadi, akan datang. Nauzubillah. Bahkan kami punya komitmen pengantar atau penjelasan pendahuluan dari program kerja nanti akan datang tentang haji. Sebelum Pak Ansari menyebutkan memperhatikan keputusan Pansus, substansinya itu pun juga kami akan jadikan sebagai early warning di dalam mukaddimah program kerja kami akan datang tentang haji ini. Dalam rapat dengar pendapat, sebagian besar anggota Komisi 8 menyayangkan banyaknya kebijakan Menteri Agama sebelumnya yang tidak bersinergi dengan keputusan hasil rapat bersama DPR. Sementara itu pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Mantan Menteri Perdagangan 2015 Thomas Trikasih Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung. Kasus ini terkait dengan impor gula ketika Thomas Lembong menjabat Menteri Perdagangan pada medio 2015 hingga 2016. Dalam konferensi pers yang digelar tadi malam di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Dirdik Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menyatakan, tersangka telah memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105 ton kepada PT AP. Saat itu, impor dilakukan ketika Indonesia surplus gula. Diduga ada kong-kali-kong terkait impor dan penjualan gula oleh perusahaan-perusahaan yang mendapat izin dari Kemendak saat itu. Atas hal ini, kerugian negara dalam kasus ini sekitar 400 miliar rupiah. Beralih ke kabar lainnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh kendaraan dinas untuk menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih tidak ataupun untuk menggunakan mobil produksi dalam negeri, yaitu Maung. Melalui Wakil Menteri Keuangan anggota Anggito Abimanyu, Prabowo berpesan bahwa mulai minggu depan tidak ada lagi barang impor kendaraan untuk para pejabat. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk menggunakan kendaraan mobil Maung produksi dalam negeri. Melalui Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Prabowo menyatakan akan menyediakan mobil lokal buatan PT Pindad sebagai kendaraan dinas para menteri, wamen hingga pejabat eselon 1. Anggito juga menambahkan bahwa 70% komponen mobil Maung menggunakan produk dalam negeri. Minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon 1 sama kemarin Profesor Sikit dari ITB, Konsentrasi Utama Pindad, yang menyampaikan dia merancang mobil Indonesia. Ya, 70% itu dari produk dalam negeri. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah akan berinvestasi di PT Pindad dan juga melihat kemampuan produksinya. Ini adalah beliau ingin, ya semangatnya itu kita harus punya mobil buatan Indonesia sendiri gitu. Jadi nggak ada juga yang perlu diramein, apa ya ramenya gitu. Doain aja, doain biar Pindad bisa segera memproduksi. Nanti skemanya langsung semua menteri dan wakil menteri itu langsung ya, diganti semua, Mas. Dulu tahu kemampuan berproduksinya. Totalnya kan juga ada semua kan belum tentu kita sudah mampu gitu loh, Pak. Total kabinet kan ada semangatnya gitu loh. Total kabinet kan ada 130 nanti. Tapi konsepnya berarti beli atau menyewa? Anggarannya iya, Mas. Ya kita beli, kita berinvestasi. Okay. Diketahui Presiden Prabowo Subianto menaiki mobil Maung di hari pelantikan Presiden 20 Oktober lalu. Bahkan kini di setiap momen kenegaraan, Prabowo menjadikan mobil Maung sebagai kendaraan resmi kepresidenan. Tercatat jumlah kebutuhan mobil dinas menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih diprediksi mencapai 162 unit. Perincian jumlah unit kendaraan dinas untuk menteri pun telah merujuk kepada peraturan yang ada. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kapolda NTT untuk membahas pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Ibda Rudi Soik. RDP digelar untuk meminta penjelasan dari Polda NTT mengenai alasan pemecatan.
Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan jajaran Kapolda NTT, Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga mengenai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH Ibda Rudi Soik Senin 28 Oktober 2024. Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga menjelaskan, Ibda Rudi Soik diberhentikan dengan tidak hormat karena akumulasi pelanggaran yang dilakukan selama bertugas. Rudi dipecat lantaran menyalahi SOP penyidikan. Pelanggaran SOP yang melakukan tindakan penyidikan tanpa administrasi penyidikan dan tanpa prosedur yang dikenakan tindakan KKEP. Dan itulah yang disidangkan dan diputuskan untuk Ibda Rudi Soik tidak layak dipertahankan menjadi anggota Polri. Sementara itu Ketua Jaringan Nasional Anti TPPO Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo menyayangkan pemecatan Ibda Rudi Soik di tengah pengusutan kasus BBM ilegal di NTT. Mari kita fokus bahwa utamanya yang harus dikejar adalah mafia. Adalah mafia BBM, adalah mafia TPPO. Sangat disayangkan kalau misalkan ada polisi yang memang lurus, bersih, sampai sedemikian hanya untuk bisa melawan hal-hal tersebut. Dan mohon untuk ini bisa dikembalikan ke jalurnya, yaitu mari kita fokus untuk memberantas mafia BBM. Karena justru ini diangkat, saya mendapatkan laporan tadi pagi dari NTT, dari masyarakat di sana, rupanya sejak kasus ini diangkat tiba-tiba BBM-nya jadi lancar. Ibda Rudi Soik menjadi sorotan usai dipecat oleh Polda NTT. Kasus ini bermula dari penyelidikan kasus BBM ilegal di NTT yang berujung pada pemberhentian tidak hormat terhadap Ibda Rudi Soik. Pemirsa, setelah berlangsungnya debat Cagup dan Cawagup Jakarta yang digelar pada 27 Oktober lalu, para paslon semakin gencar belusukan ataupun mengikuti kegiatan warga Jakarta. Para paslon ini bersilaturahmi belanja masalah dan mensosialisasikan program-program unggulan mereka. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mendapat dukungan dari ratusan relawan Ridwan Kamil atau RK Mania di Gedung Remaja Pulau Gadung, Rawamangun, Jakarta Timur. Para relawan berjanji akan memenangkan Cagup nomor urut 1 itu dalam satu putaran. Ridwan Kamil yang mengenakan kaos coklat dan jaket berwarna krem langsung disambut dengan budaya Betawi palang pintu. RK mengatakan akan mengutamakan program bagi warga Jakarta seperti penyediaan lapangan kerja serta Car Free Night yang melibatkan anak muda dengan tujuan untuk meredam aksi tawuran di wilayah Jakarta. Sementara itu, calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno atau Dul mengikuti kegiatan senam bersama ibu-ibu di sebuah mal di daerah Jakarta Selatan. Acara senam kali ini dihadiri oleh ratusan ibu-ibu. Rano Karno atau Sidul menyampaikan jika acara seperti ini bukan tak mungkin diselenggarakan secara rutin apabila ia terpilih sebagai wakil gubernur Jakarta. Rano juga mengusulkan program Car Free Day yang bisa dilakukan lebih dari 1 kali seminggu dan tak hanya dilakukan di kawasan Tamrin. Statistik nasional yang memang mencatat setiap kabupaten kota. Calon Gubernur nomor urut 1 Dharma Pongrekun belusukan ke pemukiman padat penduduk di Jalan Kalibaru Barat 4, Cilincing, Jakarta Utara pada Selasa siang. Selain menyampaikan program-programnya kepada warga yang berfokus memberikan pekerjaan kepada warga Jakarta, Dharma Kun juga berjanji memperjuangkan nasib rakyat Jakarta jika terpilih. Tak hanya itu, Dharma juga berjanji akan membuka pelayanan respon 24 jam jika dirinya terpilih sebagai Gubernur Jakarta. Orang tua aniaya anak kandung hingga luka parah. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Sampai bonyok begini loh. Ya Allah, ini tangannya ya Allah, kamu kenapa ini tangan juga kayak begini, Ledes? Hah? Pada biru loh ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala bersama saya Aziz Aryat. Pemirsa, sudah lebih dari 12 jam kebakaran masih terjadi di pergudangan Indoraya Karawaci, Kota Tangerang.
Kobaran api belum dapat dijinakan karena petugas terkendala sumber air. Kebakaran masih terjadi di pergudangan Indoraya Karawaci, Kota Tangerang, meski kebakaran sudah terjadi lebih dari 12 jam. Asap pekat terlihat membumbung tinggi di area gudang yang terbakar. Api terus membakar gedung yang berisi gudang makanan ringan dan gudang percetakan. Struktur bangunan gudang sudah miring akibat tiang roboh terkena kobaran api. Banyaknya material yang mudah terbakar serta bahan kimia membuat api masih terus berkobar. Sulitnya sumber air menjadi kendala utama dalam menjinakkan si jago merah. Untuk kendala di lapangan terkait dengan kebakaran di PT Indoraya, sampai dengan saat ini memang kita masih melaksanakan upaya pemadaman. Terkendala dengan yang pertama itu suplai air, karena memang kondisi suplai airnya agak jauh dari lokasi. Kemudian yang kedua, bahan yang terbakar kebetulan memang ini tinggal satu titik, dan titik tersebut itu bahannya bahan plastik. Ada 40 petugas kebakaran dari BPBD Kota Tangerang dibantu Damkar Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan yang terus berjibaku memadamkan api. Sejauh ini tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Dari berita lainnya, pemirsa, truk pengangkut alat berat menabrak gapura pesantren di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Peristiwa itu membuat seorang bocah berusia 5 tahun tewas tertimpa reruntuhan beton. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik truk pengangkut alat berat menabrak gapura pondok pesantren di Kelurahan Polinggona, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Insiden ini terjadi pada 26 Oktober sore saat truk pengangkut alat berat hendak masuk ke lingkungan pesantren. Namun saat melewati gerbang utama, sopir diduga tak memperhitungkan dimensi alat berat yang diangkut. Akibatnya, alat berat itu menyangkut dan merobohkan gapura. Naasnya, saat truk melintas, terekam kamera 2 orang anak mendekati gapura. Salah seorang di antara mereka tertimpa reruntuhan gapura dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Pak, itu menabrak ujungnya di atas, kemudian runtuhlah itu gerbang. Dan saya saksikan, Pak, di situ ada anak. Nah, anak itu mungkin lagi ingin melihat mobil membawa alat berat. Nah, tapi setelah itu saya lihat sudah tidak ada. Ternyata pas saya konfirmasi terus keliling, saya lihat di situ ternyata anak sudah tergencet. Warga dan petugas pun berupaya mengevakuasi korban. Sementara, sopir truk mengamankan diri ke Mapolsek terdekat sebelum akhirnya dibawa ke Polres Kolaka untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan awal diketahui sopir merupakan sopir pengganti dan tidak memiliki SIM. Namun tetap kami mencari informasi lebih lanjut terkait kelalaian pengemudi tersebut, karena informasinya memang sebenarnya pengemudi ini bukan pengemudi asal dari kendaraan. Jadi sebenarnya dari orang tuanya, kemudian orang tuanya menyuruh si anak ini untuk mengendarai mobil tersebut, sehingga mungkin ada kelalaian bagi pengemudi di situ bahwa pengemudi tersebut tidak dapat memperhitungkan muatan kendaraan. Polisi juga telah mengamankan mobil dan alat berat tersebut sebagai barang bukti. Sementara itu, pemirsa, 3 orang pengunjung dan penjaga gedung mengalami luka-luka akibat tertimpa reruntuhan atap gedung Yayasan Pusat Kebudayaan di Bandung, Jawa Barat. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, memastikan atap gedung Yayasan Pusat Kebudayaan yang ambruk akan segera diperbaiki. Tiga orang mengalami luka-luka akibat tertimpa reruntuhan atap gedung Yayasan Pusat Kebudayaan di Bandung, Jawa Barat yang roboh.
3 korban yang terdiri dari 2 orang penjaga dan 1 orang pengunjung ini sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Robohnya atap gedung ini terjadi ketika berlangsungnya pameran lukisan di lokasi kejadian. Salah seorang korban, sekaligus penjaga pameran, Wasfa Fadilah, mengatakan bahwa peristiwa ini begitu cepat dan tidak ada tanda-tanda atap gedung tersebut akan runtuh. Ada berapa orang? Ada 3 orang. Berarti pengelola 2, penjaga 2 sama visiternya 2 sama pengunjung 1. Nggak tertimpa ini mana? Gimana? Nggak tertimpa atau gimana? Nggak tertimpa. Tertimpa. Tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Saya pun kena ini. Juga ya? Saya ini kan bengkak semua, ini nggak bisa gerak nih yang kiri. Eta nggak ada tanda-tanda. Tiba-tiba roboh. Tiba-tiba roboh. Memang ada yang kelihatan bocor sebelah sana dikit gitu ya, kuning-kuning. Tapi itu pun nggak ada yang krek, nggak ada suara gitu. Jadi langsung ruwet semua. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, memastikan bahwa atap gedung Yayasan Pusat Kebudayaan yang ambruk ini akan segera diperbaiki. Pemirsa, Polres Jakarta Timur menyelidiki dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung hingga mengalami luka-luka yang terjadi di kawasan Jakarta Timur viral di media sosial. Saya masuk rumah kamu, tadi saya kena undang-undang juga, saya nggak boleh masuk rumah kamu. Kamu kenapa? Media sosial viral dengan video seorang anak yang baru saja mendapatkan penganiayaan. Narasi dalam video yang diunggah akun Instagram @lbj_Jakarta ini menyebut bahwa diduga yang menganiaya bocah malang itu adalah orang tuanya. Itu bibir kamu kenapa sampai bengkak begini? Dalam video yang beredar, bocah malang ini ditolong warga sekitar. Lokasi kejadian adalah di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi mengatakan, hingga saat ini pihak Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur dan Polsek Pasar Rebo telah memeriksa sejumlah saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki dugaan penganiayaan. Viral di medsos, ada seorang anak laki-laki yang mengalami luka-luka, kemudian telah datang Babin Kamtibmas dari Polsek Pasar Rebo. Kemudian saat ini rekan-rekan dari tim penyelidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur sudah berkomunikasi dengan stakeholders. Anak ini yang diduga menjadi korban karena di tubuhnya ada luka-luka, ini sudah diamankan di rumah aman. Kemudian saat ini Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur dan Polsek Pasar Rebo sedang melakukan pendalaman terkait peristiwa ini. Saat ini bocah malang ditempatkan di rumah aman milik Dinas Sosial DKI Jakarta dan korban pun telah mendapatkan tindakan medis lantaran mengalami luka-luka di tubuhnya. Pemirsa, kopi luwak merupakan salah satu jenis kopi yang mempunyai cita rasa unik yang sudah mendunia. Di Lampung Barat ada UMKM lokal penghasil kopi luwak yang sukses memasarkan produknya ke pasar internasional. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Azariat beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri, tetap semangat dan wassalamualaikum. Di balik cita rasa unik kopi luwak yang mendunia, tersimpan kisah sukses UMKM lokal yang gigih mengolah komoditas ini menjadi produk berkualitas tinggi. Satu di antaranya ialah Ratu Luwak, sebuah usaha kecil yang berlokasi di Lampung Barat. Berdiri sejak tahun 2008, produsen kopi luwak ini menjadi pelopor dalam produksi kopi luwak di Lampung Barat. Meski masih didominasi oleh penjualan lokal di Lampung, namun kini sejumlah mitra dan reseller unit usaha kopi luwak ini telah berhasil membawa produk olahan green bean rumahan ini ke pasar internasional. Dengan tekad yang kuat, Sapri, pemilik usaha kopi luwak ini terus belajar dan berinovasi mengembangkan bisnisnya. Ia pun terus mempelajari teknik pengolahan kopi luwak yang benar, mulai dari pemilihan biji kopi hingga proses fermentasi.
Standar di tingkat kematangan penggorengan, standar di dalam tingkat penggilingan kopi bubuknya, standar dalam pengemasannya. Memiliki 12 karyawan tetap, UMKM ini mampu memproduksi hingga 1 ton kopi bubuk setiap bulannya. Sementara produknya mempunyai berbagai varian dan harga. Setiap bulan, home industri kopi luwak mampu menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah. Kisah sukses Ratu Luwak ini menjadi bukti bahwa UMKM lokal mampu bersaing di pasar internasional. Maling mobil, nih nomor platnya nih. Habis, orang habis. Udah, amanin, sono. Diam. Bingung bawa ke sana.